Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita mau melaksanakan ibadah keluarga pada malam ini. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, kasih setianya besar atas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kami semua. Biarlah pada malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, Kau berkati dalam peribadahan ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Kau berkati para pelayan Tuhan, Ibu Pendeta, biarlah apa yang dibaca dan kami dengar Tuhan semua hanya karena kasih sayang-Mu dan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semua dikuatkan dan dibaharui oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa ini kami serahkan dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat silahkan duduk. Pembacaan Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 33 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi.
Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama bersatu hati untuk menaikkan permohonan dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, bersama umat-Mu yang bersekutu di tiap-tiap keluarga, bersama kami akan menaikkan permohonan kepadamu agar Engkau menerangi kami dan membimbing kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus pada saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau juga yang menerangi hamba-Mu untuk bertutur kata di antara kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan hanyalah jadi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang kami beritakan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab pada hari ini dari Yakobus 2 ayat 9 sampai 13 yang mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan hari ini kita boleh diajak kembali memahami pembacaan dari perikop yang tadi telah dibacakan tentang hukum yang memerdekakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara berlaku atau melakukan satu tindakan atau merasakan tindakan orang lain terhadap Bapak Ibu saudara? Misalnya begini, ya. Ada orang melihat atau Bapak Ibu melihat
dan melakukan, lihat orang itu dari bawah sampai ke atas. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu tujuannya apa begitu ya? Apakah dia mau melihat hal-hal yang positif atau negatif? Atau melirik orang sebelah mata? Atau orang ngomong sama kita tidak pandang orang itu. Karena kita pilih gitu. Kita nggak suka sama orang tersebut. Apa penyebabnya Mungkin, kalau mungkin seperti itu. Apakah penyebabnya karena kita pandang orang itu sangat rendah atau kita tidak sukai? Kalau itu pernah terjadi atau orang lain lakukan kepada kita, nah kita mau diingatkan melalui pembacaan pada hari ini, ternyata tindakan seperti itu bukanlah tindakan yang terpuji, bukanlah tindakan orang beriman. Jadi Yakobus dalam hal ini mau menjelaskan bagaimana Tuhan berkehendak sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kita ini orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Jadi kata orang kalau bilang hukum itu sifatnya wajib ya. Ya wajib bagi kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dalam jaminan keselamatan yang Dia berikan seperti yang tadi telah kita sama-sama perhatikan pembacaannya, bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang memandang orang lain rendah atau tidak peduli orang lain karena kita berpikir status sosial atau lain-lain hal yang kita anggap tidak patut kita berikan kepada orang tersebut. Nah, hal seperti itu dalam kenyataannya tidak dikehendaki untuk kita nyatakan dalam kehidupan ini. Di dalam pembacaan kita ini sendiri, Yakobus menjelaskan kepada kita, kalau kita melakukan hal itu, berarti kita melanggar apa yang telah diberlakukan kepada kita. Kita melanggar apa yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita berlakukan kepada orang lain dalam hubungan. Kita mengikuti apa yang diajarkan. Nah, disinilah kita diajak jangan bertindak masa bodoh begitu ya. Oh, sudah selamat ya udahlah. Ntar bagaimana kalau kehidupan kita tuh terserah nanti. Bagaimana hubunganku dengan orang lain terserah aku begitu ya. Tidak seperti itu ternyata yang dikehendaki harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam surat Yakobus ini dikatakan pada ayat yang ke-12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Artinya kita diajak berhati-hati berkata, berhati-hati bertindak, memandang, melakukan sesuatu kepada orang lain karena apa yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan ke hadapannya yang telah memerdekakan kita, yang menjamin kehidupan kita. Dan hal itu menjadi waspadaan. Kita harus berhati-hati karena Tuhan tidak menghendaki kita melakukan tindakan seperti itu. Tindakan yang masa bodoh, tidak menghargai orang lain, memandang orang lain sepihak atau menurut suka tidak sukanya atau karena status sosial dan lain sebagainya. Tuhan telah mendamaikan kita tanpa memandang kita. Perempuan, laki-laki, kecil, besar, miskin, kaya, semua tidak dilihat dari hal itu. Tapi dilihat bahwa kita adalah umat yang dikasihi dan diciptakannya, yang
dipilihnya untuk diselamatkan. Jadi patutlah kita bersyukur dan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan ini, yaitu memberlakukan kehidupan yang adil dengan sesama, memandang orang lain sama seperti memandang dirinya sendiri, menghargai satu dengan yang lain, mengasihi, tidak memandang orang dari berbagai hal yang kurang, tapi melihat bahwa kita adalah saudara yang telah Tuhan persatukan untuk diselamatkan dan membagi itu kepada sesama, walaupun dia berbeda. Hal itulah yang memungkinkan kita boleh bertumbuh. Artinya di sini dikatakan pada ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Itu maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah hati kepekaan, cinta kasih yang tulus yang keluar tanpa memandang apapun, mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Dan belas kasihan itu adalah sifat-sifat yang Allah kehendaki, yang Allah nyatakan kepada dunia, yang harus kita wujudkan kepada sesama. Dan sifat itu mengalahkan maut. Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, Tuhan telah menjamin kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan. Berarti upah dosa itu maut, itu Tuhan telah angkat, Tuhan jamin supaya itu hanyalah Tuhan yang menyelesaikan, karena Dia adalah pemilik kehidupan ini. Dan hal itu tidak akan berlaku ketika kita menaikkan syukur melalui hidup ini. Artinya jaminan itu bertumbuh dalam hidup kita melalui tindakan nyata yang pada kesempatan ini mengajak kepada kita untuk menyatakan hubungan yang baik dengan sesama tanpa memandang orang lain dari kekurangan ataupun status sosial, tapi menyatakan itu dalam rangka rasa syukur kita menjadikan orang lain sama dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada dunia. Kiranya dengan menghayati firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini, hukum yang memerdekakan itu menuntun kita terus waspada, terus hati-hati, bertutur kata, bertindak, berperilaku kepada sesama. Nyatakanlah dengan kasih, nyatakanlah dengan baik dan benar sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam bimbingan-Mu semata kami boleh berada di antara kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan. Kami boleh diingatkan kembali dalam kehidupan yang telah Engkau selamatkan ini. Kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami, hendaknya kami sadari menjadi bagian yang nyata dalam hubungan kami dengan sesama, di dalam saling menghargai, di dalam saling
mengasihi. Apa yang boleh kami renungkan melalui pemberitaan pada saat ini ya Bapa, kiranya dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan menyatakannya sebagai rasa syukur kami kepadamu atas anugerah-Mu. Dan Engkau yang menumbuhkan itu dalam hidup kami untuk kami wujudkan. Dan inilah kami yang menerimanya ya Bapa, layakanlah dan kami bersyukur. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini bersama umat-Mu yang bersekutu di tengah-tengah rumah tangga masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada, kami juga mau menaikkan permohonan kehadirat-Mu Bapa. Berkatilah kami masing-masing yang bersatu hati menaikkan syukur dan permohonan, bahkan persekutuan yang boleh diadakan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu semata. Dan kami juga memohon berkat bagi Bapak Ibu Saudara kami yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Engkau jamah mereka satu-satu ketika mereka bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, agar Engkau juga memberi kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan memampukan mereka terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Bagi yang sakit Tuhan, berikanlah mereka kekuatan melewati kelemahan tubuh yang ada. Bahkan kesembuhan dengan iman yang Engkau terus kuatkan, bahkan melalui segala sarana yang Kau pakai. Kami menyerahkan para orang tua, anak-anak, seluruh keluarga besar yang ada dalam segala aktivitas yang mereka jalani dan lalui, agar mereka selalu berada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi kehidupan pada malam hari ini, ketika kami boleh melewati malam hari ini dan beristirahat, Engkau jaga dan lindungi kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini, jemaat GPIB Maranatha yang Engkau anugerahkan pemeliharaan atas kehidupan, sehingga mereka boleh terus dalam rasa syukur bertekun melalui persekutuan yang indah. Pada akhirnya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Kami hanya mengalaskan di dalam doa yang Engkau ajarkan yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Marilah kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kami semua dalam peribadahan keluarga pada malam yang indah ini Tuhan. Biarlah melalui firman kami semua boleh dikuatkan, dibaharui dalam hidup kami untuk kami boleh berjalan pada jalan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupan masing-masing. Mari kita kembali dan menyatakan kehendak Tuhan di setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh-Nya yang kudus tetap tinggal dan menyertai kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ibadah keluarga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.